Mana ya, sama ya? Ya. Gimana nih adik-adik pada hari ini? Masih semangat semua kan? Selamat datang di hari ketiga MPLS Nada. Hari ini hari terakhir loh, Pak. Oh iya, Tapi masih pada hari terakhir, kalian gak boleh patah semangat, gak boleh merasa capek, bosan. Harusnya harus lebih semangat gitu. Karena hari ini juga gak kalah sama hari kemarin, materinya masih seru-seru dan kreatif banget lah pastinya, bermanfaat buat kalian. Iya Pak, kalau di semangga itu kalau nggak kreatif bukan semangga. Anjay banget kakak. Apa sih namanya? Apa ya? Tentang Pembulian. wih. Ini salah satu materi yang nggak bisa kalian perluin banget. Karena apa? Sebagai salah satu siswa semangga, kita nggak boleh membuli dan kita nggak boleh menjadi korban bully. Nggak boleh, apalagi narkoba juga itu dilarang banget sama negara. Ada di rumah jangan sampai ya terkena kasus narkoba. Oke, langsung saja daripada kalian penasaran, ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku semuanya, selamat datang di SMA Negeri 3 Jember. Saya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ibu Titin Swastina. Saya biasa dipanggil Ibu Titin. Kebetulan di sini saya selaku guru BK. Di BK ada 4 orang. Di situ ada saya, kemudian ada Bu Hanum, ada Pak Musnan, dan ada Pak Dodi. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada sesuatu bisa langsung berhubungan dengan 4 orang guru BK. Bisa dilihat juga di situ nomor WA-nya berapa. Jadi kami di sini siap untuk membantu kalian kapanpun kalian ingin berkomunikasi. Karena motto kami di BK SMA Negeri 3 adalah guru BK sahabat siswa. Baiklah, untuk saat ini kebetulan saya akan memberikan materi tentang bullying. Mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi bullying yang juga disebut sebagai perundungan. Apa sih bullying itu? Bullying adalah entah itu sikap maupun kata-kata yang biasanya di situ isinya melecehkan atau membuat orang yang dibullying yang dibully tadi merasa rendah. Kemudian di situ siapa sih pelakunya? Pelakunya biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih, biasanya seperti itu. Dan kenapa dia berlaku seperti itu? Biasanya juga karena dia pernah mengalami hal yang sama, pernah dibully. Kemudian dia akhirnya juga melakukan pembulian. Kemudian siapa sih yang dibully? Biasanya adalah orang-orang yang tidak berdaya dibandingkan si pelaku. Kemudian contoh juga yang bisa dilihat, suami atau bapak melakukan pada ibu atau pada istrinya. Kemudian si ibu ini biasanya melakukan pada anaknya. Anaknya, si kakak melakukan pada adiknya. Kemudian adiknya melakukan pada siapa? Karena dia tidak punya adik lagi, maka dia akan melakukannya pada anak lain yang biasanya usianya di bawah dia atau lebih lemah dibanding dia. Atau kalau misalkan dia tidak mampu melakukan pada anak-anak di bawahnya dia, di bawah anak tersebut, maka dia akan melakukan pada binatang peliharaannya, atau dia akan sering merusak mainannya. Itu. Kemudian di mana sih bullying ini terjadi? Bisa di sekolah, bisa di rumah, bisa di lingkungan masyarakat. Kemudian juga tadi kenapa sih kok melakukan bullying? Bisa jadi karena dia iri. Itu bisa kemudian agar orang yang korban itu tadi kemudian dia merasa bahwa oh ini kok
saya berat, misalkan seperti itu. Aku tidak bisa menyamai dia, maka dibully. Anak-anak yang berprestasi ini kadang-kadang juga menjadi korban bullying. Mungkin juga pengurus OSIS misalkan, ini kadang-kadang juga jadi korban bully dari teman-temannya yang dulu pernah ingin menjadi pengurus OSIS tetapi dia gagal di seleksi. Akhirnya berbagai hal dilakukan. Kemudian juga kalau misalkan terjadi bullying, apa sih yang harus dilakukan? Karena bullying ini juga akan menular pada yang lain dan akan membekas. Kemudian bekasnya ini biasanya anak-anak yang dibully itu akibat yang terjadi, biasanya dia akan down, dia tidak semangat. Misalkan mau ke sekolah malas apabila bullying terjadi di sekolah, atau misalkan kalau di rumah dia malas keluar dari kamar, dia lebih asik dengan dirinya sendiri, atau kadang-kadang dia suka melukai dirinya sendiri, merendahkan dirinya, merasa bahwa dia tidak berarti, atau dia ingin membalaskan apa yang dia rasakan pada orang lain. Maka agar ini tidak terjadi, sebaiknya kalau menjadi korban pembulian yang dilakukan adalah segera menyampaikan apa yang dia rasakan pada orang yang bisa mengatasi. Contoh kalau misalkan terjadi di sekolah, segera sampaikan bahwa terjadi bullying misalkan di kelas, sampaikan itu ke wali kelas atau ke BK agar ini diselesaikan. Kenapa? Ini juga akan membantu si korban agar dia tidak menjadi pelaku bullying berikutnya, dan juga akan membantu si pelaku agar si pelaku ini pun segera sadar bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kalau misalkan terjadi, jangan segan-segan untuk segera melaporkan apa yang terjadi, karena akan membantu korban sekaligus juga membantu pelaku untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian juga ini kapan ya? Kapan terjadinya? Ini bisa kapan saja ya? Bisa kapan saja terjadi. Mungkin itu saja dari saya. Jadi kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan sampai terjadi bullying, entah itu korban atau melihat, misalkan saya tidak pernah menjadi korban, tapi saya melihat perlakuan bullying, apa yang akan saya lakukan? Bisa segera juga membantu menyelesaikan masalah tersebut. Jangan kemudian diam saja. Kalau diam, berarti kamu pun juga menjadi pelaku bullying. Kalau diam saja tidak melakukan apapun, itu juga termasuk pelaku sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada teman, ada saudara, ada siapapun yang menjadi korban dan kalian tahu, segera dilaporkan. Oh ya, tadi mungkin saya juga masih ada yang kurang. Kalau kata-kata itu seperti apa sih yang misalkan kata-kata yang termasuk di bullying? Kata-kata yang termasuk bullying itu bisa merendahkan. Jadi misalkan yang sering kali saya dengar itu orang bodoh, itu sebenarnya sudah tidak layak dikatakan. Atau misalkan kata-kata alah paling awakmu gak beriso. Atau kalau misalkan kalau sikap yang kadang-kadang saya lihat juga, misalkan kepalanya dijebur gitu ya, kepalanya dijebur, oh iki gitu ya. Atau misalkan kadang-kadang kepalanya temennya dikeleti gitu ya, dia pokoknya dikempit gitu ya, dikempit sehingga temannya tidak bisa melakukan apa-apa. Atau yang lebih parah dari itu pun sebenarnya juga banyak. Nah itu jangan dilakukan. Selama itu menyakiti orang lain, jangan lakukan. Biasakan melakukan sesuatu yang baik, karena efeknya kalau kita melakukan hal yang baik, pasti efeknya juga baik. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, maka efeknya juga tidak akan baik. Jadi apapun yang kita lakukan pasti akan kembali ke diri kita.
ada ungkapan apa yang kita tanam maka itu yang akan kita tuai. Jadi bersikap, berlaku, berkata yang baik agar apapun hasilnya akan baik. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan pada kalian akan berguna dan kalian tidak akan menjadi pelaku ataupun korban bullying. Terima kasih perhatiannya. Mudah-mudahan kerasan di SMA Negeri 3 Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Jangan lupa absennya adik-adik.